Timnas U23 Indonesia lolos ke babak semifinal atau 4 besar Piala Asia U23 2024. Kepastian ini didapatkan setelah Indonesia menang atas Korea Selatan 11-10 pada babak adu penalti. Adu penalti harus dilakukan setelah kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu normal dan masa tambahan waktu yang berdurasi total 30 menit. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Indonesia ke babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Sehingga, Garuda selangkah lebih dekat dengan tiket Olimpiade Paris 2024. Laga Korea Selatan vs Indonesia dalam babak 8 besar Piala Asia U23 2024 bergulir di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Kamis tanggal 25 April tahun 2024 atau Jumat tanggal 26 April tahun 2024 dini hari. Partai Taekwondo Warriors dengan Garuda Muda harus diperpanjang ke masa extra time, setelah kedua tim bermain imbang 2-2 pada waktu normal berdurasi 90 menit. Indonesia berhasil unggul 2-1 terlebih dahulu di paruh pertama melalui dua gol Rafael Struijk. Sementara, gol balasan bagi Korsel tercipta melalui aksi, bunuh diri, Komang Teguh, dan sepakan Jong Sang-bin. Indonesia hampir saja kecolongan pada 5 menit setelah babak tambahan waktu dimulai. Kesalahan komunikasi yang terjadi antara Witan Sulaiman dengan Rizky Ridho bisa saja berakibat fatal, apabila Hernando Ari tidak sigap mengantisipasi. Dua peluang lalu didapatkan Indonesia 4 menit selepas paruh pertama tambahan waktu. Sepakan Hubner dari luar kotak penalti bisa ditepis baik Jong Beom, kiper Korsel, dan tendangan Jim Kelly Schroyer masih melambung di atas mistar. Tidak ada tambahan gol tercipta di masa extra time. Laga pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Kim Min-woo, eksekutor pertama Korsel, berhasil menjalankan tugasnya. Ramadan Sananta menjadi algojo pertama Garuda dan mampu melesatkan gol bagi Indonesia, kedudukan 1-1. Lee Kang-hee lalu mampu menempatkan bola di kanan atas gawang. Pratama Arhan sebagai penendang kedua bagi Indonesia, sukses menjalankan tugasnya dan membawa kedudukan adu penalti kembali imbang 2-2. Wang Jae-won kemudian membuat Korsel unggul 3-2 atas Indonesia. Struijk membalas dan Indonesia kembali menyetarakan kedudukan. Hernando, kiper Indonesia, hampir menepis tendangan Paik Sang-hun dan sukses menebak arah bola. Tapi, bola tetap masuk. Kedudukan kembali 4-4, setelah Marcelino Ferdinand mencetak gol. Byeon Junsu sebagai penendang kelima mampu mengelabui Hernando Ari untuk menambah keunggulan Korsel. Eksekutor kelima Garuda, Justin Hubner, berhasil memperpanjang napas tim. Hernando bahkan berhasil menepis tendangan penendang ke-6 Korsel, Kang Sang-yun. Arhan Fikri yang berkesempatan mengunci kemenangan Indonesia, lantas juga gagal menjalankan tugas. Jong Sang-bin lalu membuat kedudukan 6-5 bagi Korea Selatan. Kelly Schroyer memperpanjang napas Indonesia dengan menyamakan kedudukan 6-6. Adu penalti terus berlanjut sampai kiper kedua tim sama-sama turun menjadi eksekutor. Pratama Arhan lalu menjadi penentu kemenangan bagi Indonesia setelah menjadi penendang terakhir. Indonesia menang 11-10 atas Korea Selatan pada babak adu penalti. Selamat atas kemenangan Timnas Indonesia atas Korea Selatan. Indonesia telah mengukir sejarah tahun ini di kancah sepak bola dunia, khususnya di Asia. Bravo Garuda Muda Indonesia!